Dulu pernah dicaci, tapi dia berusaha membuktikan. Dulu pernah dihina, tapi dia terus berjuang. Itu makanya langsung sukses. Saya sekeluarga menghaturkan mohon maaf lahir dan batin, karena di tempat ini yang paling banyak salahnya itu saya. Karena saya yang ngomong kayak ini tadi awal pengajian saya sudah banyak salahnya ya. Ngojlok Pak Haji Her, guyoni siapa, guyoni Mas Tony, banyak salahnya saya, itu banyak dosanya ya. Semoga panjenengan maafkan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada bulan Syawal ini kita dapat berkumpul di majelis yang penuh dengan barokah, yang mana kita semua barusan telah menjalani ibadah pada bulan suci Ramadan. Tiang niku nek gelem nglakoni ibadah wonten jerone bulan suci Ramadan, sak lintune tiang niku bakal dilipat gandakan pahalanya. Ketika dia itu mampu melakukan ibadah wajib yang namanya puasa dengan dasar imanan wahtisaban, maka dosa-dosanya seluruhnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Dosa yang pernah ia lakukan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi poso iki dosane dilebur sing hubungane karo Gusti Allah, baru kai halal bihalal. Dosa sesama manusia ini juga menjadi halal. Akhirnya manusia mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Id maknanya kembali, fitri suci. Kembali suci seperti bayi yang barulah lahir. Nah, maka dari itu jenengan kalau masuk bulan Syawal ini agar menjadi orang yang Idul Fitri, kembali suci, kuncinya satu, harus mudah memaafkan dan pintar-pintar meminta maaf. Jangan gengsi, jangan gengsi. Kamu harus jadi orang yang ahli silaturahmi. Bahkan saya Pak Haji Her kemarin hari raya ketiga pulang umroh saya. Masih dari Surabaya nyampe situ. Masya Allah, saya tertampar dengan apa yang dilakukan salah satu ulama yang sangat luar biasa, Buya Yahya. Tiba-tiba datang ke sini padahal beliau lebih alim, lebih senior, lebih sepuh, lebih luar biasa, masyhur. Karena rumah beliau itu dekat dengan sini, Kolomayan sini. Kolomayan sini dekat. Nah, akhirnya sebelum open house beliau menyempatkan silaturahmi di sekitar Blitar ini. Yang paling muda yang di silaturahmi beliau saya. Masya Allah, saya sampai kaget, Masya Allah. Terus di situ saya tertampar. Padahal kita itu biasanya jadi orang itu ribet. Wah, ini lebih muda, seharusnya ini harus ke rumah saya. Ya memang etika yang baik seperti itu. Tapi ketika ada momentum silaturahmi, ini jangan mikir seperti apapun itu. Ya udah datang aja. Man ahabba ayyusatulahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimahu. Orang kalau ingin dipanjangkan umurnya, orang kalau ingin dilancarkan rizkinya, saldone unlimited, koyok Haji Her, duwike gak enek serine. Silaturahmi, ojo gengsi, jangan gengsi, datang ke rumah orang saja. Wah, iki kok aku dikira butuh, iki kok ngene, iki kok ngene. Malah kadang hari raya itu malah yang diutamakan ceweknya, mantannya. Setiap hari raya dikunjungi, 3 tahun ke depan nikahnya sama orang lain. Lah, wonge teko tolol. Jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Khudil afwa", jadilah orang pemaaf. "Khudil afwa wa'mur bil arf, wa'mur bil urf." Wa'mur bil urf. Dan suruhlah orang lain untuk melakukan kebaikan. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urf. Suruhlah orang lain untuk melakukan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Maksudnya gimana bodoh dalam hal apa? Semisal kita itu mau minta maaf, kadang harus minta pertimbangan orang lain. Semisal saya itu sebenarnya
pengen silaturahmi ke sana, pengen minta maaf ke sana, tanya badol, tanya siapa. Saya harus nggak minta maaf ke sana. Wah, nggak usah Gus. Nggak usah, jangan. Jenengan itu lebih gini, jenengan gurunya. Lah ini pendapatnya orang yang bodoh ini. Itu harus dihindari. Jadi kalau ada orang seperti itu, semisal kadang, wah saya itu dulu gini loh, tapi saya itu ya sebenarnya kangen, pengen silaturahmi, pengen riyoyon, pengen bakdan, terus akhirnya malih, wis ojo. Apa ada provokator. Ya, contoh kayak sekarang ini lah. Sudah hari raya apa enggak debat, apa enggak tukaran. Aku milih iki. Iya, apa neh iki engko. Pak Haji Her datang ke ST ini. Oh ini perkumpulan kosong ini, tolol itu. Sudah gak penting. Hari raya itu waktunya kita itu maaf-maafan. Makanya jamaah Sabilul Toobah seluruh dunia gak usah ikut-ikut itu seperti itu. Wes orang yang di hatinya diliputi kebencian, hidupnya akan tertunda kemajuan. Enggak. Teman-teman panjenengan yang fokus, hidupnya itu sudah kerja, sudah apa, wes fokus, ketemu orang tetap baik. Yang satu itu hatinya diliputi kebencian. Pasti hari-harinya mencari kesalahan dan kekurangan orang yang dia benci. Bener enggak? Mana qasad shadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah seseorang yang mampu memaafkan saudaranya akan diberi oleh Allah kemuliaan dunia akhirat. Dan tidaklah Allah akan menambah yang memberikan maaf kepada saudaranya, melainkan Allah akan memberikan kemuliaan dunia akhirat. Uang ini gelem ngapura dulure, orang itu kalau mau memaafkan seseorang yang pernah berbuat salah terhadap dirinya, tidak ada balasan yang lain kecuali ila izan, kemuliaan dunia akhirat. Makanya lihat, saya nggak perlu nyebutkan namanya, orang yang dijatuhkan, dibully habis-habisan. Orang-orang besar itu loh, kamu bisa lihat sendiri kan, tambah mulya, tambah toto. Loh nggih, tambah luar biasa. Tapi kalau orang itu kok dihujat, wales, ngene wis seperti ini, wis tambah kacau. Nggih, dihujat malah tambah tinggi, tambah luar biasa. Dan seseorang yang mampu memaafkan, menjadi pemaaf, kata Rasulullah SAW, ismahu yusmah lakum. Ketika kamu mampu memaafkan saudara-saudaramu, maka Allah akan memaafkanmu. Jadi jenengan itu di ngapura Gusti Allah. Ternyata ketika kita mampu menjadi pemaaf, sifat pemaaf kita ini akan melunturkan dosa-dosa kita karena kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal Rabbi ilman wa amalan salihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan di surat Al-Anfal juga disebutkan wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan dengan sesama manusia. Jadi bulan Syawal seperti ini, ketika kemarin kita puasa imanan wahtisaban, itu membersihkan kotoran-kotoran dalam hidup kita. Bulan Syawal ini untuk memperbaiki hubungan kita. Lah istimewanya di Indonesia, ulama-ulama itu menciptakan tradisi-tradisi yang sangat luar biasa. Jadi kena alasan, awalnya kita nggak pernah silaturahmi ke rumahnya. Awalnya dulu kita nggak pernah main ke rumah teman kita. Ada alasan hari raya. Nah, ini untuk memperbaiki hubungan seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mumpung seperti ini, monggo kita manfaatkan sebaik mungkin
untuk kita itu berjabat tangan, maaf-maafan, membersihkan diri, menyelesaikan hak adami kita, kesalahan-kesalahan kita. Loh Gus, saya ini nggak punya salah sama siapa-siapa. Gak mungkin. Manusia itu bisa salah lisannya, bisa salah tindakannya, bisa salah lupa-lupanya, apanya, menyakiti orang lain itu pasti. Lah makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah niku pernah nanya terhadap para sahabat. Atadruna mal muflis. Hei para sahabat, kamu tahu enggak siapa yang dikatakan orang-orang yang bangkrut itu siapa? Nah, kata sahabat itu ya, wong sahabat itu ya manusia kayak kita, cuma ketemu Rasulullah, tapi ya alim-alim, ya istimewa. Nah, sahabat itu tangleti, atadruna mal muflis, siapa orang yang bangkrut itu? Ya jawabannya sahabat apa adanya, al muflisu finaman la dirhama lahu wala mata'a. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta. Tidak punya uang, tidak punya harta ya Rasulullah. Itu jawabannya sahabat. Ternyata jawabannya Rasulullah bukan itu yang dikatakan orang bangkrut. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Jadi yang dikatakan orang bangkrut itu kata Rasulullah bukan kok orang yang nggak punya uang, awalnya punya uang nggak punya uang, bukan seperti itu yang dimaksud bangkrut dalam konteks hadis ini, bukan seperti itu. Yang ditanyakan di sahabat itu bukan seperti itu. Tapi ternyata yang dikatakan bangkrut oleh Rasulullah itu apa? Yakni adalah orang-orang yang kelak pada hari kiamat datang, umatnya Rasulullah. Jadi ummati ya'ti yaumal qiyamah. Umatku yang kelak datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala sodakohnya, pahala puasanya. Akan tetapi orang itu pernah menyakiti orang lain, pernah menumpahkan darah orang lain, pernah membunuh orang lain, pernah menuduh orang lain, pernah memakan harta orang lain atau hak orang lain. Akan tetapi orang itu tidak mau meminta maaf. Lah ketika seseorang itu seperti itu apa yang terjadi? Fayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka kebaikan yang dia lakukan itu akan dipindah terhadap orang yang dia zalimi. Contoh semisal jenengan ini ada orang nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kamu pisui bahasa Indonesianya apa? Ya dimaki. Pisuh paham pisuh? Oh paham. Coba misuh. Jangan. Kasih uang aja lah. Nah, jadi semisal kalau Madura aku ngerti, aku misui Madura, tapi rata unek ini viral aku. Ngerti aku. Jadi semisal ada orang nggak ngapa-ngapain, kamu tuduh, oh kamu ya, kamu kemarin ada apa-apa sama istri saya. Wah padahal cetuk bojomu yo gak tahu, nyapo-nyapo gak tahu, enek wong nyuluh bekecot kok arani nyuluh bojomu. Ya toh, semisal enek wong nyapo nus kok tuduh, kamu menuduh orang lain gini, kamu menuduh apa? Ada orang gak bersalah apa-apa, tiba-tiba kamu pukuli, pegel, pacare dipek kancane pateni. Wah, lah kamu nggak mau minta maaf, walaupun kamu itu ahli sholat, walaupun kamu itu ahli zakat, ahli sodakoh, walaupun kamu itu puasa setahun penuh, semua pahala-pahala kebaikanmu ini akan dipindah besok di hari kiamat untuk orang yang pernah kamu zalimi. Itu kalau tidak kamu selesaikan. Makanya momen Syawal ini momen untuk menyelesaikan hak adami, Pak. Ngoten lho. Ojo gengsi-gengsinan. Momen Syawal ini menyelesaikan hak adami. Lah kayak panjenengan jalan-jalan priyoyo ngono sing dipikir, iki ning ndi yo nyilih anake tanggane. Pinjem anak orang.
ke rumahnya Haji Beki aja per anak 100.000 lumayan. Wah. Wes niate ora silaturahmi, wes manjing wes kabeh anake diubengne pokoke sing diparani sugih-sugih tok. Sowan Gusti Dampeh ra usah. Oleh apa engko ngono. Paling sandale malah ilang. Gitu, malah awang-awang ngoten niku. Lah, niki padahal momen-momen yang sangat luar biasa untuk kita menyelesaikan hak adami. Makanya selesaikan. Kamu sholat kayak apapun, tapi kalau kamu pernah menyakiti seseorang, tidak mau meminta maaf terhadap orang tersebut, besok di hari kiamat ganjaran pahalamu itu akan dipindah. Akan dipindah ke orang tersebut. Loh Gus, semisal yang nyakiti saya ini orang jelek, suka mabuk, suka perempuan, suka karaoke, suka apa, begal lah. Itu besok gimana kalau hari kiamat? Maka kesalahan, keburukan orang yang pernah ia zalimi ini akan ditumpuk, dikasihkan orang tersebut. Jadi kesalahannya malah tambah banyak. Nah, maka dari itu monggo, kita itu adalah orang yang sering berbuat salah dengan kanan kiri kita. Monggo pinter-pinterlah meminta maaf terhadap orang lain. Dan Allah sangat suka dengan orang yang mau meminta maaf. Ya kita itu emosi wajar lah. Kadang-kadang emosi tapi juga mudah memaafkan. Lah gitu. Jangan emosi itu terus-terusan. Masa lalu nggak diungkit seolah-olah manusia itu lahir harus suci terus, harus bersih terus, harus baik terus. Jangan seperti itu. Rahimallahu abdan kanat li akhihi indahu madlamatun fi irdin au malin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati seorang hamba yang pernah berbuat dolim terhadap harta kehormatan saudaranya. Faja'ahu, ketika orang tersebut itu mau mendatangi, fastahallahu qabla ayu akhidah, dan orang tersebut mau minta halal sebelum dia mendapatkan WA dari Israel. Itu. Jadi kamu itu kalau punya salah sama orang, kamu akan dirahmati oleh Allah. Kalau kamu itu mendolimi seseorang, kamu akan dirahmati oleh Allah ketika kamu mau datang dan meminta halal terhadap orang yang telah kamu sakiti. Rahmatnya Allah akan bercucuran kepada panjenengan. Makanya orang itu kalau ngalah, pesene wong Jawa kayak apa? Sabar ngalah, gitu. Wong niku nek ngalah itu bukan berarti kalah. Ngalah itu dan mau meminta maaf terhadap sahabat yang kita sakiti, ini akan menurunkan rahmat. Sret, muduk rahmati. Ngalah itu bukan berarti kalah. Nah, makanya tokoh-tokoh besar sekarang ini lah dibully, dicaci seperti apa. Saya nggak mau ngomong namanya daripada saya dihujat nanti. Kamu bisa menilai sendiri, bener pak? Ya delok kabeh, meneng dilokne apa, meneng diem malah diunggahne derajat karo Gusti Allah. Rahimallahu abdan. Allah menaikkan derajatnya, dirahmati orang tersebut. Wes luar biasa. Makanya hasil survei membuktikan banyaknya orang sukses-sukses dulu pernah dijatuhkan tapi dia bertahan. Dulu pernah dicaci tapi dia berusaha membuktikan. Dulu pernah dihina tapi dia terus berjuang. Itu makanya langsung sukses. Pak Haji Her nggak mungkin lahir ceprot langsung di atas uang miliatan, nggak mungkin pak. Lahirin ning bank apa piye? Pak Haji Beki lahir ceprot langsung, wow, di dalam apa jenenge berangkas, duit tok, nggak mungkin pak. Semua orang itu ada prosesnya, tapi ketika dia itu mampu bertahan, wes sabar, masya Allah, hidupnya akan ditata oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Semoga panjenengan semua akan sukses dunia akhirat.